Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Hari ini Senin 20 Mei 2024. Kita di sini akan mencoba menganalisa beberapa saham di grup indeks saham syariah dari sisi teknikal maupun bandarmologi. Baik, kita mulai saja ke emiten yang pertama. Di sini ada BDKR. Terlihat di sini IPO di bulan Maret 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan di harga 200-an hingga sekarang berada di area harga 545. Tapi terlihat di sini sebelumnya setelah mengalami kenaikan yang cukup tinggi membuat trend line sideways di sini sangat jelas sekali ya. Lalu di hari Jumat kemarin, di sini tepatnya tanggal 17 Mei terkonfirmasi ada breakout, dan sekarang di hari Senin terkonfirmasi retest di area support barunya yang berada di harga 545. Tentunya apabila dilihat dari sisi teknikal, apabila ada konfirmasi rebound kembali di harga 545, maka di sini bisa dijadikan sebagai area support baru di 545 dan menuju resistansi yang pertama tentunya ada di kisaran harga 600-an atau 605 di sini. Lalu untuk resist yang kedua tentunya ada di titik tertingginya ada di 620, maka apabila saham BDKR ini terkonfirmasi breakout di harga 620, tentunya berarti saham ini melakukan breakout all time high dan bisa melanjutkan kenaikannya lebih tinggi lagi di atas harga 620. Itu mungkin dari sisi teknikal sangat menarik apabila dilihat dari sisi teknikalnya. Kita coba cek dari sisi bandarmologi dari emiten BDKR ini. Apabila bandarmologi secara waktu yang cukup jauh di sini terlihat bahwa jelas di sini ada satu emiten atau satu bandar broker yang melakukan distribusi cukup banyak. Ada dari broker AZ yang melakukan distribusi sangat banyak sekali di sini, sekitar 3.400.000 lot di rata-rata distribusi di 524. Tetapi di sini yang melakukan akumulasi terpecah menjadi 4 broker besar. Ada SH, BQ, MG, dan AO dengan harga rata-rata mereka lumayan cukup tidak jauh juga di kisaran 520-an. Tapi kita coba cek dari bandarmologi pas dia melakukan posisi sideways-nya. Kurang lebih sama dari sisi yang melakukan distribusi, tapi di sini ada bertambah di broker yang melakukan distribusi. Ada YB di rata-rata 500-an mendistribusikan barangnya. Tetapi terkonfirmasi di sini MG melakukan akumulasi yang cukup banyak dan SH di rata-rata harga 520-an. Berarti saat terjadinya posisi sideways ini beberapa broker tersebut melakukan akumulasi yang cukup banyak. Ada SH, MG, BQ, dan AO. Berarti dari sisi bandarmologi tentunya masih sangat aman untuk dimiliki dari saham BDKR ini. Tetapi apabila kita gabungkan dengan analisa teknikal tentunya
saham ini menarik apabila terkonfirmasi rebound di area support barunya di 545 atau apabila breakdown kembali di harga 545 bisa menunggu di area support trendline sideways-nya di harga 500-an. Oke, cukup analisa dari emiten BDKR. Kita lanjut ke emiten yang berikutnya. Ada BEST di sini atau Bekasi Fajar Industri. Terlihat bahwa saham ini sedang bergerak pada pola trendline bearish. Tentunya dari Juli 2023 dia mengalami penurunan yang cukup tajam di sini. Tetapi di harga sekarang terlihat sudah ada area support tentunya di sini. Bisa kita menjadikan area support dari sisi candlestick di kisaran harga 509. Dan sekarang saham ini berada di harga 111. Lalu apabila kita cari area strong supportnya ada di harga 100 di sini, kisaran harga 100 sebagai area strong support berikutnya. Maaf di sini di kisaran harga 100 dan sebagai harga psikologi juga kalau di harga 100. Tapi sekarang karena masih berada di atas harga 109, saham ini masih menarik untuk diakumulasi dari sisi teknikal selagi harganya tidak breakdown di bawah harga 109. Tentunya untuk area resistansinya yang bisa dijadikan area resistansi pertama kali ada di 115. Dari sisi candlestick di sini ada resistansi. Lalu di harga sini 121 bisa dijadikan sebagai area resistansi kedua. Dan resistansi yang paling tinggi tentunya ada di area trendline bearish yang ada di atas ini, atau dari sisi candlestick ada di harga 126 sebagai resistansi yang ketiga dari saham BDKR dari sisi teknikal. Kita coba cek saham BES ini dari sisi bandarmologi. Apabila kita lihat di sini, baik yang melakukan akumulasi maupun yang melakukan distribusi sama-sama kuatnya. Tapi apabila kita lihat dari broker asing apa lokal, di sini terkonfirmasi broker asing melakukan distribusi yang lebih banyak dibanding broker lokal. Berarti di sini broker lokal yang melakukan akumulasi yang banyaknya. Tapi secara keseluruhan di sini terlihat bahwa yang melakukan akumulasi maupun distribusi sama-sama kuatnya. Apabila kita cek di sini untuk yang melakukan akumulasi ada SQ, AZ, YP dan yang lainnya. Mungkin ada di rata-rata harga 130-an, berarti cukup di atas ya tentunya. Masih ada di area resistansi yang ada di sini untuk harga rata-rata mereka. Tentunya sangat jauh di atas dibanding harga saham BES sekarang yang ada di harga 111. Maka apabila kita cocokkan dari sisi teknikal dan bandarmologi, saham ini masih menarik selagi tentunya saham ini masih berada di harga di atas 109. Apabila breakdown di 109 bisa coba tunggu untuk rebound di harga 100-an.
Baik, cukup untuk analisa emiten base. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ada emiten baik atau sepeda. Nah, di sini terlihat ya. Ada trendline bearish di sini. Mohon maaf, di sini ada terlihat trendline bullish. Di sini bisa dijadikan sebagai area support. Dan di sebelah sini sebagai area resistansinya. Apabila kita lihat secara trendline di sini, saham ini berada di posisi tengah-tengah, cukup masih berada di posisi yang tanggung. Lalu dari sisi teknikal pun di sini ada trendline bearish, dari trendline bearish mungkin weekly di sini. Maka bisa coba lebih amannya untuk menunggu breakout dari trendline bearish yang ada di area sini. Tetapi apabila kita lihat di sini ada area support dari sisi teknikal, tentunya ada di sini. Bisa kita tandai, di sini bisa dijadikan sebagai area support dari sisi candlestick. Lalu berikutnya ada area support juga dari sisi candlestick. Di sini di harga 450 atau bertepatan dengan area support dari trendline bullish only. Mungkin itu dari sisi teknikal. Selanjutnya kita coba cek emiten baik ini dari sisi bandarmologi. Nah, bisa kita lihat dari sisi bandarmologi ada AZ dan YP yang melakukan distribusi lebih dominan dibanding yang melakukan akumulasi. Di sini terpecah yang melakukan akumulasi. Ada AK, CC, SA, BK, ZP dengan rata-rata harga di 500-an dan sekarang berada di harga 510. Tetapi di sini berarti rata-rata harga bandar masih di bawah dibanding harga sekarang. Maka bisa coba mungkin tentunya untuk menunggu saham ini hingga masuk ke area support yang ada di harga 482 hingga 494 atau terkonfirmasi breakout dari trendline bearish weekly-nya yang ada di area sini. Untuk lebih amannya, karena dari sisi bandarmologi terlihat lebih dominan yang melakukan distribusi maupun yang melakukan akumulasi untuk sekarang. Oke, itu mungkin analisa dari emiten baik. Kita lanjut ke emiten yang berikutnya dari grup indeks saham syariah. Ada Bird di sini atau Bluebird. TBK di sini terlihat, pernah kita analisa mungkin sebelumnya. Ada area trendline bearish di sini. Bisa kita jadikan area trendline bearish. Tentunya bergerak pada pola trendline bearish, tapi di sini terlihat saham Bird ini sudah berada di area support dari trendline bearish-nya dan mungkin sudah terkonfirmasi ada rebound di area support dari trendline bearish. Tetapi apabila kita lihat dari sisi teknikal, tentu saja saham ini masih belum menarik karena walaupun sekarang sudah
terlihat ada rebound di area support trendline bearish yang ada di sini. Tetapi ada beberapa resistansi, tentunya apabila dia melakukan kenaikan. Di sini terlihat ada resistansi pertama di harga tidak jauh di harga sekarang, ada di 1595. Lalu setelah itu ada resistansi di atasnya juga di harga 1640. Lalu dilanjutkan dengan resistansi yang berada di resistansi trendline bearish monthly yang ada di area atas ini. Selanjutnya kita coba cek dari sisi bandarmologi dari saham Bluebird ini. Kita coba cek bandarmologinya jangka pendek dulu di bulan Januari. Terlihat di sini lebih dominan yang melakukan distribusi maupun yang melakukan akumulasi. Apabila kita coba cek, lihat di jangka panjangnya di bulan April 2023. Nah, apabila secara keseluruhan terlihat di sini lebih dominan juga yang melakukan distribusi dibanding yang melakukan akumulasi. Tetapi apabila kita fokus dengan yang melakukan akumulasi, di sini ada MG dan XL dan yang broker lainnya, mereka rata-rata memiliki di harga rata-rata 1900-an, tentunya ada di area cukup atas, tentunya ada di sini. Tetapi secara keseluruhan di sini, secara bandarmologi, saham ini kurang menarik karena dominan di sini bandar yang melakukan distribusi daripada yang melakukan akumulasi. Oke, next kita ke saham yang berikutnya. Di sini ada BMSR. Untuk BMSR ini dari sisi teknikal terlihat di sini mungkin ini lebih condong ke saham gorengan karena terlihat di sini dia sempat naik cukup tinggi lalu turun, lalu terlihat posisi sideways di sini. Area sideways-nya kita tandai. Ada di kisaran area sini, dia bergerak di posisi sideways cukup lama, beberapa bulan, hingga akhirnya naik kembali cukup tinggi dan sekarang sudah masuk kembali ke area trendline sideways-nya. Maka dari itu mungkin dari sisi teknikal lebih amannya bisa coba tunggu di area yang cukup bawah, mungkin di kisaran harga 302 sebagai area support kuatnya, dan sekarang masih berada di harga 346. Tetapi apabila kita coba cek dari sisi bandarmologi dari saham BMSR, terlihat di sini kurang lebih tipis ya. Di sini terlihat letaknya juga tipis, yang melakukan akumulasi maupun yang melakukan distribusi. Berarti sudah jelas di sini bahwa saham BMSR ini mungkin saham yang kadang-kadang dia akan digoreng oleh beberapa bandar saja hanya untuk diperjualbelikan sesaat. Maka dari itu tentunya di sini kesimpulan dari saham BMSR ini dari bandarmologinya kurang menarik, tetapi dari sisi teknikal menarik apabila dia terkonfirmasi ada rebound di area supportnya tentunya
di harga 302. Bisa coba tunggu di harga tersebut. Oke, kita lanjut ke analisa saham yang terakhir. Ada BMTR atau Global Mediacom Tbk. Di sini untuk saham BMTR ini dari sisi teknikal tentunya secara keseluruhan sedang bergerak dengan pola trendline bearish di beberapa bulan terakhir, tetapi apabila kita lihat di sini dari bulan Maret sudah terkonfirmasi bahwa saham BMTR ini mulai bergerak dengan pola trendline sideways. 220 bisa dijadikan sebagai area support. Lalu di sini ada resistansi di area harga 260-an. Jelas sekali di sini bahwa saham ini sudah mulai bergerak dengan trendline sideways. Tentunya apabila tidak terkonfirmasi breakdown di harga 220. Apabila ada konfirmasi breakdown di harga 220, tentunya ada indikasi kemungkinan saham ini bisa melakukan penurunannya. Setidaknya di sini ada support di area harga 202. Cukup jauh dibanding harga sekarang yang sedang berada di harga 236. Maka dari itu untuk saham BMTR ini mungkin menariknya apabila kita memilikinya ada konfirmasi rebound kembali di harga 220 atau terkonfirmasi breakout di area harga 260 dari sisi teknikal. Selanjutnya kita coba cek dari sisi bandarmologi. Kita coba cek bandarmologinya saat dia mengawali trendline sideways-nya di sini di 6 Maret 2024, mohon maaf. Di sini apabila kita lihat sewaktu dia mengalami area sideways, terlihat yang melakukan akumulasi lebih dominan, bahkan dari broker EP-nya pun yang melakukan akumulasi cukup banyak. Kalau tidak salah EP ini adalah sekuritas yang dimiliki oleh MNC Group atau MNC Sekuritas. Terlihat EP dominan akumulasi di area harga 237 dan sekarang harga sahamnya berada di harga 236. Lalu yang lainnya melakukan akumulasi cukup banyak juga. Bahkan apabila kita cek dari asing yang melakukan akumulasi, berarti di sini terlihat malah di sini broker asing yang melakukan distribusi ada dari broker EP yang menggunakan broker MNC. Lalu ada terpecah beberapa broker asing melakukan akumulasi. Tetapi secara keseluruhan di sini terlihat broker dari MNC Group yang melakukan akumulasi cukup banyak di rata-rata harga 237 dan broker lainnya memiliki di area harga 240-an, kurang lebih tidak jauh. Maka dari itu mungkin apabila kita cocokkan dengan sisi teknikalnya ataupun bandarmologinya, saham ini tentunya masih menarik untuk coba diakumulasi. Tentunya bisa coba ditunggu dulu untuk ada konfirmasi rebound kembali mendekati area supportnya di 220 atau rebound di area resistansi atau yang sekarang menjadi area support dari trendline bearish sebelumnya. Atau bisa coba memiliki harga sekarang tentunya tapi menggunakan sistem average down atau money management yang tepat.
karena takutnya dia tidak langsung melakukan rebound kembali ke atas, tetapi takutnya dia melanjutkan penurunannya dulu hingga area supportnya yang berada di harga 220. Oke, mungkin cukup segitu saja untuk keseluruhan analisa saham syariah untuk hari ini, bertepatan di penutupan istirahat di sesi pertama di hari Senin. Tentunya mungkin tetap konsisten menggunakan ilmu teknikalnya dengan tepat, tetap konsisten menentukan di mana area support dan resistansinya, tetap menggunakan money management yang tepat untuk mengurangi kerugian yang lebih banyak. Mungkin segitu saja analisa dari saham syariah untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.